Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang penyusunan anggaran persediaan. Pengertian anggaran persediaan. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode waktu tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 jenis kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembeli bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. 1. Sediaan produk jadi, 2. Sediaan barang dagangan, 3. Sediaan bahan baku besar, 4. Kualitas pesanan ekonomis, 5. Saat kembali pesan. Anggaran sediaan dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu 1. Tingkat putaran sediaan, 2. Menentukan tingkat pesanan ekonomis, 3. Membuat anggaran pembelian barang dagangan. Kegunaan anggaran persediaan. 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selain itu, dengan adanya persediaan juga mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri pada perusahaan. Keuntungan meningkatkan persediaan perusahaan, dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran persediaan. 1. Fluktuasi penjualan. 2. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. 3. Modal kerja yang tersedia. 4. Biaya simpan barang mentah atau carrying cost. 5. Resiko simpan barang mentah. 6. Tingkat perputaran barang mentah atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. 7. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga barang jadi. Metode penilaian persediaan. 1. Metode first in first out atau FIFO. 2. Metode last in first out atau LIFO. 3. Metode moving average. Biaya-biaya persediaan. 1. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Biaya-biaya termasuk ke dalam carrying cost adalah A. Biaya penggunaan atau sewa ruangan gudang. B. Biaya pemeliharaan material untuk kemungkinan rusak. C. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. D. Biaya asuransi. E. Biaya modal. F. Biaya avalanches. G. Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari 1. Biaya selama proses pesanan, persiapan yang diperlukan untuk memesan persatuan besarnya kualitas yang dipesan. 2. Biaya pengiriman pesanan. 3. Biaya penerimaan barang yang dipesan
pembongkaran dan pemasukan ke gudang pemeriksaan material yang diterima, mempersiapkan laporan penerimaan, mencatat ke dalam material record cost. 3. Biaya kehabisan bahan atau stock cost, biaya kehabisan bahan. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.